Bayangkan sebuah desa yang hampir seluruh penduduknya adalah wanita. Bukan cerita fiksi atau film, tapi ini benar-benar nyata. Di Brasil, ada sebuah desa unik bernama Noiva do Cordeiro, di mana para wanita hidup mandiri tanpa banyak kehadiran pria. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku lebih nyaman hidup seperti ini. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Yuk, kita bahas fakta-fakta uniknya. Brasil, negara yang dikenal dengan nama resmi Republik Federasi Brasil ini, menempati kurang lebih setengah dari total daratan yang ada di benua Amerika Selatan. Dengan total luas wilayah mencapai 8,516 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Brasil sebagai negara dengan luas wilayah terbesar kelima di dunia. Hampir seluruh negara yang berada di kawasan Amerika Selatan memiliki perbatasan darat dengan negara Brasil, terkecuali negara Chile dan juga Ekuador. Berbatasan dengan Peru dan Kolombia di sebelah barat, di sebelah utara Suriname, Guyana, French Guyana, dan Venezuela. Di sisi timur ada Samudra Atlantik, sedangkan di sisi sebelah selatannya Samudra Atlantik Uruguay, Argentina, Paraguay, dan Bolivia. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 4.600 mil yang menghadap ke Samudra Atlantik. Asal-usul nama negara Brasil terkait erat dengan jenis kayu lokal yang dikenal sebagai kayu Brasil. Wilayah Brasil mencakup lahan pertanian yang luas dan hutan hujan tropis yang kaya. Sebagai bekas wilayah jajahan Portugis, bahasa resmi yang digunakan di Brasil adalah bahasa Portugis. Selama 1,5 abad terakhir, Brasil telah menjadi produsen kopi utama di tingkat global. Brasil, yang memiliki status sebagai sekutu utama non-NATO bagi Amerika Serikat, memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan regional dan internasional, serta digolongkan sebagai kekuatan baru. Dengan indeks pembangunan manusia yang tergolong tinggi, Brasil diklasifikasikan sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang maju, menempati peringkat ke-12 dalam hal produk domestik bruto (PDB) nominal di seluruh dunia, dan peringkat ke-9 berdasarkan ukuran paritas daya beli (PPP) menjadikannya yang terbesar di Amerika Latin. Akan tetapi, Brasil masih menghadapi tantangan seperti tingkat korupsi, kejahatan, dan ketidaksetaraan sosial yang cukup tinggi. Sistem pemerintahan negara Brasil, Undang-Undang Dasar tahun 1988 memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat di Brasil. Presiden Brasil memiliki kuasa eksekutif yang luas, termasuk hak untuk menunjuk anggota kabinet, serta bertindak sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara bersamaan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 4 tahun. Lembaga legislatif nasional Brasil yang disebut Kongres Nasional, Kongreso Nasional, terdiri dari 2 bagian, Senat Federal, Senado Federal, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Cámara dos Deputados. Senat Federal memiliki 81 anggota, sementara Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 513 anggota dengan masa jabatan yang berbeda. Negara Brasil terbagi menjadi 26 wilayah administratif yang disebut negara bagian, Estado, dan 1 wilayah khusus yang disebut Distrik Federal, Distrito Federal. Presiden Brasil saat ini Luiz Inácio Lula da Silva yang memerintah sejak 1 Januari 2023
sedangkan Wakil Presiden Geraldo Alckmin. Bahasa resmi negara Brazil. Berbeda dengan kebanyakan negara di Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Spanyol, Brasil memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Portugis. Bahasa ini digunakan oleh hampir seluruh penduduk Brasil dan menjadi bahasa pengantar di sekolah, pemerintahan, serta media. Selain bahasa Portugis, terdapat juga penggunaan bahasa-bahasa penduduk asli Brasil dan bahasa-bahasa imigran seperti bahasa Inggris, Jerman, Italia, Jepang, dan Korea. Agama di negara Brasil. Sebagian besar penduduk Brasil, sekitar 74%, memeluk agama Katolik Roma. Selain itu, agama Protestan juga memiliki pengikut yang signifikan, mencapai 15,4% dan terus mengalami peningkatan. Brasil juga dikenal memiliki komunitas spiritisme terbesar di dunia dengan sekitar 2,3 juta penganut atau 1,3% dari total populasi. Agama-agama lain yang hadir di Brasil termasuk agama-agama tradisional Afrika, Yudaisme, serta berbagai agama Asia seperti Buddhisme dan Shinto. Di samping itu, terdapat pula komunitas Muslim yang berjumlah sekitar 28.000 orang atau 0,01% dari populasi Brasil. Brasil dikenal sebagai negara dengan jumlah penganut Katolik Roma terbesar di dunia dan juga memiliki keragaman penganut agama-agama Asia yang signifikan di wilayah barat. Populasi penduduk negara Brasil. Populasi Brasil saat ini adalah 212.888.309 pada hari Minggu 23 Maret 2025 berdasarkan penjabaran Worldometer. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaru, populasi Brasil setara dengan 2,59% dari total populasi dunia. Brasil menempati peringkat ke-7 dalam daftar negara dan dependensi berdasarkan populasi. Kepadatan penduduk di Brasil adalah 25 per kilometer persegi, 66 orang per mil persegi. Brasil adalah negara yang kaya akan keberagaman, dengan wilayah yang membentang luas dan terbagi menjadi 5 zona waktu. Brasil menghadirkan kombinasi unik dari penduduk, geografi, budaya, dan lanskap yang mempesona. Inilah 10 keunikan yang membuatnya istimewa. Noiva do Cordeiro adalah sebuah kota yang terletak di Brasil dengan pemandangan alam yang sangat indah. Kota ini memiliki keunikan tersendiri karena sebagian besar penduduknya adalah wanita, dengan jumlah sekitar 600 orang dan mayoritas berusia antara 20 hingga 35 tahun. Meskipun banyak pria yang tertarik untuk mengunjungi kota ini, mereka tidak bisa datang dengan mudah karena ada peraturan ketat yang diberlakukan oleh warga setempat. Sebagian wanita di kota ini sudah menikah, tetapi suami mereka biasanya bekerja di luar kota dan hanya pulang pada akhir pekan. Kota Noiva do Cordeiro didirikan pada akhir abad ke-19 oleh seorang wanita bernama Maria Senhorina de Lima. Awalnya, kota ini menjadi tempat perlindungan bagi wanita-wanita yang dikucilkan oleh masyarakat. Setelah seorang pria yang menikahi salah satu warga kota tersebut meninggal, para wanita di Noiva do Cordeiro memutuskan untuk hidup mandiri dan membangun kota mereka sendiri tanpa dominasi pria. Kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia, hutan Amazon, sebagian besar wilayahnya berada di Brasil. Peran pentingnya sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen menjadikannya vital bagi keseimbangan iklim global. Selain itu, keanekaragaman hayati Amazon sangat kaya.
dengan menjadi habitat bagi sekitar 1/10 dari seluruh spesies flora dan fauna di bumi. Lebih dari 400 kelompok masyarakat adat tinggal di Amazon. Beberapa di antaranya masih melestarikan gaya hidup tradisional. Keunikan alam dan budaya ini menjadikan Amazon sebagai salah satu destinasi paling menakjubkan di Brasil dan di seluruh dunia. Simbol ikonik Brasil, patung Cristo Redentor, menjulang setinggi 38 meter di puncak Gunung Corcovado, Rio de Janeiro. Sebagai salah satu 7 keajaiban dunia modern, patung yang dibangun pada tahun 1931 ini melambangkan perdamaian dan cinta universal, serta menawarkan pemandangan spektakuler kota Rio de Janeiro. Brasil memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 7.000 km, menjadikannya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Pantai-pantai Brasil menawarkan keindahan alam yang memukau, dari pasir putih yang lembut hingga air biru yang jernih. Pantai terkenal seperti Copacabana dan Ipanema di Rio de Janeiro adalah daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, Kepulauan Fernando de Noronha yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO menawarkan pantai-pantai eksklusif dengan keindahan bawah laut yang luar biasa. Dengan parade yang spektakuler, kostum-kostum berwarna cerah, alunan musik samba yang menggoda, dan gerakan tarian yang memukau, Karnaval Brasil menjadi daya tarik dunia. Perayaan ini bukan sekadar pesta, melainkan ekspresi budaya Brasil yang kaya, yang menunjukkan semangat hidup dan apresiasi seni yang mendalam dari masyarakatnya. Negara Brasil dikenal luas karena kontribusi besarnya dalam dunia sepak bola. Tim nasional mereka mencatatkan rekor sebagai yang paling sukses di ajang Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi juara tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Sejumlah pemain ternama seperti Pele, Zico, Ronaldo, dan Neymar lahir di Brasil, sehingga negara ini sangat disegani dalam kancah sepak bola internasional. Di Brasil, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan simbol yang menyatukan bangsa dan membangkitkan kebanggaan. Stadion ikonik seperti Maracanã di Rio de Janeiro menyimpan banyak kisah bersejarah dan menjadi saksi momen-momen penting dalam dunia sepak bola. Sistem penjara di Brasil menerapkan program unik yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengurangi masa hukuman mereka melalui kegiatan membaca. Setiap narapidana yang menyelesaikan membaca sebuah buku dan menulis resensi tentangnya berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan hingga 4 hari. Program ini memiliki batasan maksimal remisi, yaitu 48 hari per tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong narapidana mengembangkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk merefleksikan diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan di penjara-penjara Brasil yang seringkali melebihi kapasitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana secara individu, tetapi juga bagi sistem penjara secara keseluruhan. Imigrasi Jepang ke Brasil berawal pada tahun 1908, bukan 1907, dengan kedatangan kapal Kasatomaru
yang membawa sekitar 791 imigran Jepang. Peristiwa ini terjadi setelah pemerintah Brasil dan Jepang menandatangani perjanjian imigrasi pada tahun 1907. Para imigran Jepang ini sebagian besar adalah petani yang mencari kehidupan yang lebih baik, dan mereka awalnya bekerja di perkebunan kopi di Brasil. Gelombang imigrasi Jepang ke Brasil mengalami peningkatan signifikan antara tahun 1926 hingga 1941. Faktor-faktor seperti krisis ekonomi di Jepang dan kebutuhan akan tenaga kerja di Brasil mendorong peningkatan ini. Brasil telah menjadi rumah kedua bagi banyak orang Jepang dan keturunan mereka. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 1,6 juta keturunan Jepang yang tinggal di Brasil, menjadikannya komunitas Jepang terbesar di luar Jepang. Salah satu tempat yang menjadi pusat para imigran Jepang adalah lingkungan Liberdade di Sao Paulo. Brasil, sebuah negara yang kaya akan perpaduan etnis, menampilkan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Penduduknya yang merupakan campuran dari penduduk asli, keturunan Afrika, serta imigran Eropa dan Asia telah menciptakan mozaik budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari musik dan tarian hingga kuliner dan tradisi. Kelezatan kuliner Brasil seperti feijoada, acarajé, dan pão de queijo adalah bukti nyata dari perpaduan budaya tersebut. Selain itu, irama musik seperti samba, bossa nova, dan forró merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Brasil. Brasil menonjol sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Selain hutan Amazon yang terkenal, Brasil juga memiliki ekosistem yang menakjubkan seperti Pantanal, lahan basah terluas di dunia, dan Cerrado, sabana tropis yang dipenuhi kehidupan. Negara ini menjadi habitat bagi spesies-spesies menawan seperti jaguar, kapibara, burung macau, dan lumba-lumba sungai Amazon. Kekayaan keanekaragaman hayati ini memikat para ilmuwan, wisatawan, dan pecinta alam dari seluruh penjuru dunia. Itulah sekilas tentang keindahan Brasil, negara yang penuh dengan pesona alam, budaya, dan sejarah. Dari hutan Amazon yang megah hingga kemeriahan Karnaval Rio, Brasil selalu berhasil memukau siapapun yang datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.